baca firman Tuhan dalam Yesaya 41. Kita baca bersama saudara ya. Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 10. Ya, saya pengen ajak Anda membaca satu pasal ya. Jadi dari ayat 1 aja. Dari ayat 1 lebih baik ya. Mari kita membaca ayat. Nanti saudara, kita masuk di dalam pelayanan Menara GBP. Saya pikir hari ini belum. Oh, saya pikir hari ini sudah mulai. Jadi minggu depan atau Belum, masih nanti dikasih kabar. Oh, nanti dikasih kabar lagi ya. Nah, kita baca bersama pembacaan Alkitab di dalam Yesaya 41. Dari ayat 1 kita baca bersama. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. 1, 2, 3. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memimpikan logam dengan martir menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Berkata tentang patrian itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyah. Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub.
Hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengiring yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan menggiring gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan mengerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan bermegah di dalam yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semua ini, dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Tuhan menentang berhala-berhala. Ajukanlah perkaramu, firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitakan kepada kamu apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu diberitahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya. Atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada, dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan. Aku telah menggerakkan seorang dari utara, dan ia telah datang dari sebelah matahari terbit. Aku telah memanggil dia dengan namanya, seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat. Demikian dia akan menginjak-injak penguasa seperti lumpur. Siapakah yang memberitahukannya dari mulanya, sehingga kami mengetahuinya, dan dari dahulu, sehingga kami mengatakan benarlah dia? Sungguh tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun daripadamu. Sebagai yang pertama aku memberitahukannya kepada Sion, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Apabila aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorang pun, dan di antara semua mereka ini tidak ada yang dapat memberi petunjuk atau yang dapat memberi jawab. Kalau aku menanyakan mereka, sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Puji Tuhan, kalau Anda memperhatikan di sini, sebenarnya suara Tuhan bagi Anda dan saya yang lemah dan yang tidak berdaya, dan yang seperti dikatakan tadi, dia bawa seperti cacing Yakub,
ulat Israel diinjak hancur dan tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi kalau si cacing itu di tangan Tuhan, kalau yang lemah itu ada bersama dengan Tuhan, maka Tuhan katakan, akulah yang menolong engkau. Demikian firman Tuhan ya, ayat 14 ya. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Nah saudara, dengan masalah apapun yang kita alami, firman Tuhan ayat 10 berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Kalau kita percaya ini, kita tidak akan takut. Kalau kita percaya ya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita dan mengetahui masalah persoalan kita dan mendengar doa yang kita naikkan. Percaya saudara bahwa Tuhan menyertai kita. Dia mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Maka sebab ini dikatakan, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Kalau kita sampai ke tingkat yang mendengar dari Dia dan mempercayai akan janjinya, firman yang Dia katakan, maka saya percaya janji Tuhan itu akan terjadi atas kita. Karena Dia bukan Allah yang menipu, bukan Allah yang berbohong, bukan Allah yang hanya sekedar bicara. Tetapi di sini dikatakan, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, betapa indahnya kalau Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya dan Dia membawa kita kepada kemenangan. Artinya doa-doa Anda, jangan takut, Tuhan akan menjawab doa kita. Iya, puji Tuhan. Bahkan Dia katakan di sini, sungguh semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau, ayat 11, akan mendapat malu dan kena noda. Coba Anda tidak berdoa untuk kejahatan atau suruh ya Tuhan balas kepada mereka yang jahat, tidak. Tetapi bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengucapkan doa-doa yang baik, doa-doa yang benar, doa-doa yang mengampuni orang-orang yang bersalah. Dikatakan doa yang berisikan perdamaian. Jadi kalau Anda berdoa dengan doa perdamaian, maka Anda tahu bahwa apabila kita berdoa, kita mau doa kita dijawab, kita harus buang kebencian di dalam hati, dendam, sakit hati, amarah, akar pahit, cemburu atau iri hati. Semua itu menghalangi doa-doa kita. Kita harus berusaha untuk membawa doa yang membawa damai, yang mengadakan pemberesan di dalam diri kita. Kita dengan sesama kita tidak boleh lagi ada ganjalan-ganjalan di dalam hati kita. Kemudian diadakan pemberesan terhadap sesama di dalam doa, supaya kita lihat doa kita, doa pemenang. Ya sudah, Tuhan yang membereskan. Karena itu dikatakan, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu, kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang yang berkelahi dengan engkau, tapi tidak ada yang menemui mereka. Tapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Artinya nggak berasa tuh berperang, karena Tuhan yang berperang menggantikan kita. Sebab dikatakan, aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Puji Tuhan. Sekarang ada catat Matius 6 ayat 12 berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Doa Bapa kami, dikatakan isinya, doa Bapa kami, ampunilah dosa kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita mau melihat doa kami, doa yang berperkara adalah doa yang berisikan kasih, pengampunan, hati yang damai dan tidak
berisikan kemarahan, sehingga kita seperti cacing atau seperti yang dikatakan tadi, seperti cacing atau seperti ulat Israel, lemah. Artinya lemah, tidak dengan kekuatan kemarahan, ya tidak kesombongan, tidak dengan balas dendam, kebencian, tidak, tetapi penuh dengan kerendahan hati. Ya, ini yang dikatakan seperti cacing, seperti ulat Israel. Jadi bukan ulat dan cacing yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang. Sebab itu sebelum berdoa dikatakan firman Tuhan, ampunilah dahulu. Karena Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi kalau kita berdiri untuk berdoa, kita ampuni dahulu. Kalau ada sesuatu dalam hati kita yang tidak damai, maka saya percaya cacing dan ulat Israel ini ada di tangan Tuhan. Tuhan yang akan berperang, bukan kita. Maka sebab itu saudara, kita perlu untuk mengampuni, kita perlu untuk hidup damai, kita perlu datang kepada Tuhan seperti cacing dan ulat Israel ini, lemah, tidak berdaya, tetapi Tuhan yang berperang, Tuhan yang memberi kemenangan. Bilangan 5 ayat 6 dan 7 berkata, berbicaralah kepada orang Israel, apakah seorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesama manusia, dan oleh karena itu berubah setia kepada Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengaku dosa yang telah dilakukan itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Saudara, Daud bilang, aku bersalah hanya kepada Tuhan. Maka saudara, kita hanya perlu datang kepada Tuhan dan kita mengaku kesalahan kita. Bahkan kita bersalah pun di sini dikatakan kita hanya perlu mengakui dosa kesalahan kita, dan kemudian kita mengalami pengampunan. Sebab itu 1 Tesalonika 5 ayat 15 berkata, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi tubuh kami, hati kami, pikiran kami, mulut kami bukan tong sampah, tetapi tempat Tuhan dan bait Allah, di mana Tuhan akan memberi hati dan kasih-Nya. Karena orang yang memiliki Tuhan pasti dia memiliki buah roh. Maka buah roh di dalam Galatia bilang kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesabaran, dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh inilah yang membuat kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam kita. Nah saudara, kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saudara, kita perlu melihat di sini bahwa 1 Yohanes 16 bahwa kita perlu minta pengampunan. Kalau ada yang berdosa, kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16, jika ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Saudara, kita tidak tambah marah dan sebel, tetapi mari kita bawa mereka dalam doa. Kita lihat, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu
Mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu, ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan ya. Ada dosa yang mendatangkan maut, yaitu tidak perlu didoakan. Ya saudara, tetapi dosa yang tidak mendatangkan maut, Anda perlu itu yang syafaat yang kita doakan setiap malam saudara ya. Kita doakan doa yang tidak mendatangkan maut. Ada doa yang sudah menolak, yang menghujat Roh Kudus, itu doa yang mendatangkan ya tidak berdosa, yang dimana itu mendatangkan maut. Jadi kita tidak perlu doain itu, karena mereka menolak kasih karunia Tuhan Yesus. Maka kita hanya perlu berdoa. Kalau ada dosa-dosa orang-orang yang kita lihat, kasihan banget ya Tuhan, kenapa dia seperti itu, mari kita doa supaya dia mendapatkan pengampunan. Nah saudara, doa yang membawa damai buat orang-orang yang bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang berbuat dosa, bahkan dosa yang tidak mendatangkan maut. Iya, ada dosa yang mendatangkan maut, dan dosa yang mendatangkan maut, dan Anda tahu itu tidak perlu didoakan, karena itu adalah menghujat Roh Kudus. Nah kita lihat lagi Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi waktu kita berdoa, mari berdoalah dengan hati yang damai, karena kita punya kasih. Nah kasih kitalah yang membuat kita bisa berdoa buat orang lain, bersyafaat buat bangsa negara ini. Sekalipun mereka membenci umat Tuhan, kita tetap berdoa supaya mereka diselamatkan. Kasih menutupi banyak sekali dosa dan pelanggaran. 1 Korintus 13 ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan, ya kasih ya, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itulah yang dikatakan seperti cacing dan seperti ulat itu. Iya, bukan kita yang berperang, tapi Tuhan. Ya, Matius 5 ayat 44 berkata, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya orang yang neken kita, orang yang cerewetin kita, orang yang berprasangka buruk pada kita, orang yang merugikan kita sekalipun, dan kita harus berdoa buat mereka. Matius 5 ayat 44 ya, yang menganiaya kamu. Saudara, kita harus berdoa, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini doa dengan hati yang damai, saudara. Kalau kita tidak bisa melakukan ini, doa kita suka tidak dijawab. Nah, kita lihat Lukas 6 ayat 28 berkata, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Betapa hebat firman Tuhan ya. Kita harus minta berkat bagi orang yang mengutuk kita, dan kemudian berdoa bagi orang yang mencaci kita. Coba, ini adalah doa yang dikatakan pendoa yang dijawab oleh Tuhan, yang hatinya ada damai. Nah, Matius 5 ayat 23-24, sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Karena kalau Anda membawa persembahan dan hatimu masih galau, masih penuh kebencian, masih menyimpan kepahitan, masih sebel, maka saudara, doa Anda pasti doa penjahat, doa orang berdosa, karena Anda masih punya banyak kepahitan. Dan Tuhan tidak mendengar. Tuhan katanya telinganya bukan tidak mendengar, dan tangannya bukan kurang panjang, tetapi karena dosa. Iya, dosa tidak mengampuni, dosa yang tidak berdamai,
Nah, maka orang yang berdoa harus orang yang punya hati yang memiliki damai. Ya, kita lihat mereka yang tidak mengampuni kesalahan saudaranya akan mengalami kesukaran di dalam hidup mereka sendiri. Karena mereka tidur jadi susah, karena apapun diingat, dan kemudian mereka menjadi tidak mampu damai. Dan kadang-kadang mereka tidak bisa santai gitu dalam hidup, karena mulut mereka akan ngomong selalu tentang kekesalan hati mereka itu akan dicetuskan lagi, ngomong lagi, gua benci, gua sebel dan kemudian banyak orang karena mereka kepahitan, banyak yang sakit juga. Tapi Tuhan memberi jalan keluar adalah hanya datang pada Tuhan dan mengakui kelemahan keterbatasan kita, seperti cacing dan seperti ulat Yakub yang lemah tidak berdaya. Nah, mereka yang tidak mengampuni kesalahan saudaranya bahkan akan mengalami kesukaran, dan karena dia tidak damai dalam hidupnya kita akan lihat di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ini berbicara tentang pengampunan, saudara tentang pengampunan. Ceritanya kalau kita baca kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Baca saudara bersama jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, sebab hal kerajaan surga seumpamanya seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kalau tadi dia hutangnya berapa? 10.000 talenta, lebih banyak Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Akhirnya jadi berhutang ulang, saudara Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, Yakobus 5 ayat 16 juga berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh
Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mengakui kelemahan kita, mengakui kesalahan kita, dan minta diampuni, saudara, dan kita menjadi orang benar. Ya, kita tidak balas kejahatan dengan kejahatan, kita tidak balas. Bahkan kita pun yang sudah ditolong, kita harus menolong orang lain. Jangan kita serakah, jangan kita menjadi sombong, bahkan kemudian kita lupa diri. Dan kita tahu bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, Dia tahu apa yang kita perbuat. Maka sebab itu banyak masalah sulit terselesaikan, dan kuncinya adalah soal pengampunan. Apabila Anda dirugikan dan disakiti dan Anda tidak bisa mengampuni, dan akibatnya doa Anda sendiri tidak didengar Tuhan, bukankah itu sayang banget? Iya, karena di dalamnya ada banyak tipu muslihat. Iya, ada banyak mulutnya ngomong benar tapi hatinya tidak. Karena Tuhan melihat hati, saudara. Tuhan melihat hati. Kita lihat lagi Roma 12 ayat 14 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkati dan jangan mengutuk. Mari kita belajar ini untuk doa pendamaian, doa pengampunan, doa mengampuni orang-orang yang merugikan, menyakiti kita. Bahkan kita harus mengampuni orang yang menganiaya kita. Berdoa berkat bagi mereka dan tidak mengutuk. Roma 12 ayat 17 sampai 21, Anda perhatikan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal ini bergantung kepadamu, duduklah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu memumpuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, untuk jadi pemenang di dalam Tuhan, kita raih berkat surgawi dan jasmani yang Allah Bapa telah sediakan bagi kita dengan sangat limpahnya. Kita hindari penghalang-penghalang ini. Mengalah tidak berarti kalah. Mengampuni tidak berarti bahwa itu bodoh, bahwa itu lemah dan tidak baik. Saudara, mengampuni itu adalah hal yang sangat indah. Dan saya kembali percaya bahwa kita harus masuk sebagai doa perdamaian itu. Seorang yang bisa berdamai, dan dikatakan di dalam tadi, kalau Anda baca tadi Yesaya 41, dikatakan, ya saya ajak Anda lihat dulu ya, untuk mengakhiri Anda lihat ya. Ya, ayat 1 Anda lihat, dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Artinya mari kita rukun bersama, kita doa bersama, tidak ada kesalahpahaman, maka sama-sama mau berdoa. Sehingga kita akan melihat di sini, kalau ayat yang dikatakan
Ayat 6, dan yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Jadi tidak ada musuh, saudara. Iya, seorang pendoa yang selalu memiliki hati seorang hamba. Seorang pendoa yang selalu bisa mengampuni dan tidak menyimpan kepahitan, dan selalu penuh kasih, maka bisa bekerja sama, bisa berdoa dengan berperkara. Ayo mari kita berperkara, mari kita bersyafaat bersama-sama, mari kita saling menopang dan saling mendoakan. Maka di sini dikatakan bahwa yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Bukan dia sudah ditolong, kemudian dia serakah, dia pukul orang lain, temannya, di mana padahal dia sudah mendapatkan pertolongan dari orang lain, dia tuntut kepada temannya yang masih berhutang. Iya, mestinya diam dulu, jangan dulu, biarkan saja, karena dia baru ditolong. Iya, begitu banyak saudara, dan begitu banyak orang serakah di dunia ini. Nah, saudara, mari kita saling menguatkan, dan di sini saling menguatkan hati sesama teman. Katakan, kuatkanlah hatimu. Kalau orang-orang yang bermasalah, kuatkan hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas. Iya, padahal dia cuma besi doang ya, menguatkan tukang emas. Orang yang memimpin logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Coba dengan panggilan berbeda, tidak perlu harus ya dia bukan golongan, dia belum gak seperti saya, tidak, berbeda panggilan, berbeda talenta, tetapi saling menguatkan, saling bersatu seperti rantai itu, saling menguatkan dengan kita tahu bahwa setiap kita punya panggilan, panggilan, dan kita saling menguatkan dan membantu. Nah, ini di sini dikatakan ia berkata tentang patrian, itu baik. Saudara, walaupun dia enggak ini, dia bilang, mau baik, patrianmu baik ya. Saling menguatkan, membangun, memberkati dengan ucapan yang baik-baik, yang bagus, yang indah, yang sedap didengar, yang mendatangkan kebajikan. Seperti yang dikatakan di Filipi 4. Ia berkata tentang patrian, itu baik. Lalu menguatkan dengan paku-paku sehingga tidak goyah. Sesama teman saling menguatkan, saling membantu dan menolong, sehingga kita akan melihat satu waktu orang yang kita tolong ini, Tuhan pasti akan memberkati dia. Satu waktu kita lah yang ditolong olehnya ya. Saudara, ingat bahwa Tuhan mau kita bekerja sama, sehingga kita tidak berasa sombong, kita tidak berasa bahwa kita paling hebat. Karena itu dikatakan bahwa jangan takut, hai cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikian firman Tuhan yang akan menebus engkau. Ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Itulah firman Tuhan yang kita baca. Tetapi engkau, ayat 8, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Jadilah orang yang berhati hamba, yang bisa bekerja sama, bisa berperkara bersama, bersyafaat bersama, bisa saling menguatkan, saling menolong, saling mengucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan, sehingga semua anak-anak Tuhan tidak berbicara kelemahan teman satu dengan lain, tidak berbicara tentang orang-orang yang kelemahan dan dosa orang-orang, tetapi mari kita doain mereka, mari kita kuatkan mereka, mari kita bawa di dalam doa buat orang-orang itu. Maka disinilah kita lihat bahwa dikatakan ayat 9 ya, engkau yang telah kuambil dari ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Doa-doa seorang yang berhati hamba, doa perdamaian, doa yang
orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya. Seperti dikatakan di Amos 7, dia berseru, Tuhan bagaimana bisa menolong? Bukankah Yakub itu lemah? Tetapi kemudian Tuhan tidak jadi melakukannya, karena ada orang yang saling menguatkan, saling menopang, dan datang bersama-sama berdoa. Sebab itu ayat 10 ini, jangan takut berdoa, sampaikan apa yang menjadi masalahmu. Mari Anda tulis di dalam Facebook ini, dan kami berdoa buat Anda, karena itu bagian kami, saling mendoakan, menguatkan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu, saudara ya. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, saudara, jangan ragu-ragu. Kalau Anda mau doa, Anda minta dengan segenap hati. Nah, saya mengakhirinya bahwa Tuhan bisa menjawab doa kita. Tuhan, bahkan rancangan-rancangan iblis yang ingin menyerang kita, ini bisa dihancurkan. Iya, saya akhiri dengan Amos 7. Anda lihat di sini sambil baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah dari ayat 1 ya kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Lihat, saling mendoakan, saling menguatkan. Dan kalau ada yang berdosa, ada yang salah, dan dia tidak mengerti masalahnya, dia tidak merasa bersalah, mari kita datang dan kita bersyafaat buat dia, minta pengampunan. Iya, kalau toh dia sudah rasa parah sekali dan tidak ada pertolongan, dan juga belum dijawab oleh Tuhan karena masalahnya terlalu berat, maka kita bisa bantu mendoakan. Inilah yang dikatakan di dalam Yesaya 41, mari berperkara dan mari kita berdoa bersama-sama, saling menguatkan, saling mengucapkan kata-kata dorongan, kata-kata iman, kata-kata yang baik, yang untuk membuat orang ini tidak merasa hancur, tidak merasa jelek, tidak merasa miskin, tidak merasa bangkrut, tidak merasa aduh saudara. Mari ini di masa inilah kita perlu untuk mengucapkan bahwa gak usah takut, Anda keren, Tuhan pasti akan menolongmu, dan mari aku akan berdoa buat engkau. Nah saudara, maka di sini Anda lihat Tuhan Allah, ketika Tuhan Allah berikanlah ini doa ya Amos, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Kalau tadi Yakub dibilang cacing, ulat Yakub, lemah, tidak berdaya, kasihan banget. Nah saudara ya, maka menyesalah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Amin saudara. Tidak akan terjadi kalau kita bersama-sama berdoa untuk Anda, untuk orang yang bermasalah, untuk orang yang sangat susah akhir-akhir ini. Saudara, hanya perlu untuk mendoakan, menguatkan, dan saling dikatakan seperti tadi. Mari, yang satu berkata, yang baik, ayo, baik pekerjaanmu, baik kok, ayo terus, ayo jangan patah semangat. Nah saudara, disinilah kita, dalam doa inilah kita melakukan bagian itu. Nah saudara, inilah yang ingin saya bagikan, doa pendamaian. Dan puji Tuhan, biarlah kita semua menjadi orang-orang yang berhati, yang punya damai. Nah saudara, kemudian masih Amos berkata,
dia mendapat penglihatan yang kedua lagi. Kalau tadi usaha ya. Nah, Anda lihat, inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku tanpa Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Kita lihat ya. Api memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, ini doa Amos lagi ya, apa yang mau terjadi saudara ya. Tuhan Allah, hentikanlah ini masalah bangsa negara kita atau yang sedang terjadi. Hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Saudara, bagaimana bisa bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Percaya doa-doa yang kami naikkan, kalau kami sehati berdoa mengucapkannya dengan hati yang berbelas kasihan dan penuh mau mengampuni dan meminta belas kasihan Tuhan untuk mengampuni, maka kita lihat orang-orang, teman-teman yang mengalami kesusahan akan ditolong Tuhan, akan diberkati Tuhan kembali, dipulihkan lagi. Puji Tuhan. Mari kita selalu minta pertolongan Tuhan. Ingat Yakub, yang dia bilang cacing dan dia bilang ulat Yakub. Tuhan menolong. Ada di tangan Tuhan. Maka ulat dan cacing ini menjadi kuat. Dapat menggiring semua gunung-gunung itu. Bisa, masalah kesusahan bisa diratakan. Tidak ada lagi yang tidak bisa. Kalau Tuhan beserta dengan kita. Mari milikilah hati Tuhan. Hati Tuhan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, ya, kerendahan hati, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mau marah gak jadi saudara? Penguasaan diri. Kasih itu mengampuni, kasih itu tidak mengingat kesalahan, dan kasih itu mau kita saling mendoakan, menguatkan satu dengan lain. Dan inilah bagian yang kita lakukan setiap doa.